Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, anak-anak, hari ini mari kita berdoa dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga Allah tetap memberikan, mencurahkan rahmatnya kepada kita. Membaca basmalah di anak-anak, Wim akan mengecek kehadiran kalian. Alhamdulillah di sini sudah ada 14 yang hadir. Itu artinya kalian sudah hadir semua. Untuk memotivasi kita pada hari ini dan mengingat-ingat materi yang kemarin yang sudah saya sampaikan tentang fabel dan unsur-unsurnya, Bu In ingin kita menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding. Masih ingat? Ini lagu anak-anak. Masih ingat? Masih ingat, Bu. Baik. Ya. Mulai cicak-cicak di masih sudah mulai termotivasi semangatnya ya. Kita mulai ini mengingat-ingat yang kemarin dari cicak-cicak ini anak-anak, tokohnya itu siapa saja? Mungkin Mbak Yuyun bisa menyampaikan. Cicak. Betul sekali. Kemudian selain cicak siapa? Apa lagi? Nyamuk. Nyamuk. Berikutnya latarnya. Mungkin Mbak Nela. Latarnya Di dinding, Bu. di dinding. Alurnya, masih ingat alurnya? Berarti yang pertama itu apa alurnya? Oke, mungkin Mbak Nurul bisa menjawab. Dari alur pertamanya itu apa? Alur maju, Bu. Iya, alur maju. Coba buktikan bahwa cicak-cicak di dinding itu alurnya maju. Datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Benar, berarti mulai dari cicak-cicak terlebih dahulu yang berada di dinding, kemudian ada seekor nyamuk, baru nyamuknya ditangkap. Ada tidak amanat dari fabel yang sudah kita nyanyikan itu? Mungkin Mbak Reni bisa menjawabnya. Amanatnya, Mbak Reni. Amanatnya adalah ada cicak-cicak yang menangkap seekor nyamuk. Seolah-olah di situ ada apa? Ada sebuah seolah-olah ada makanannya. Akhirnya dimakan itu tadi. Iya, berarti itu ada sebuah kesempatan begitu ya Mbak Reni ya. Kalau ada kesempatan langsung dilahap iya, jangan tunggu lama. Kalau kita sudah ada kesempatan untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah. Nah, baik anak-anak, kalau ini sudah merefresh yang kemarin ya, bahwa kemarin Bu Iin sudah menjelaskan tentang unsur-unsur fabel. Nah, sekarang yang Bu Iin jelaskan adalah ini dia tujuannya yang pada hari ini adalah menentukan pokok-pokok isi fabel. Sudah bisa terbaca ya PPT-nya Bu Iin? PPT sudah Bu. Sudah Bu. Menentukan pokok-pokok isi fabel, legenda yang pernah dibaca atau didengar. Yang kedua, menceritakan kembali isi fabel atau legenda yang pernah dibaca atau didengar. Nah, ini tadi sudah kita mengingat-ingat kan? Tadi tokohnya siapa? Oh, tokohnya cicak. Nah, selain cicak apa? Ada nyamuk. Nah, latarnya di mana? Oh, latarnya di mana tadi Mbak Nela? Mbak Nela ngelamun ternyata. Di dinding, Bu. Ya, Bu, sinyalnya agak gimana gitu. Nah, anak-anak, karena tujuan kita hari ini adalah menceritakan kembali isi fabel dan legenda yang pernah dibaca atau didengar, maka kita akan mempelajari tentang langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan supaya kita bisa menceritakan dengan baik dan benar sesuai dengan bahasa kita sendiri. Apa saja itu? Nah, ini dia. Nah, yang pertama, membaca secara berulang-ulang teks fabel yang akan diceritakan. Nah, tadi sudah ketika kita bernyanyi itu sudah mengelupas ya di ingatan kita ya. Nah, berikutnya mencatat nama pelaku. Tadi pelakunya siapa saja ketika cicak-cicak di dinding? Cicak-cicak, kemudian nyamuk.
hal yang penting tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nurul, hal-hal yang penting dari cicak-cicak di dinding, kemudian ada nyamuk, kemudian apa yang terjadi? Mbak Sufatul, Nyamuknya, Bu. ya, nyamuknya dipukul. Di dinding. Ternyata kasih konsentrasi ya. Nah, berikutnya kalau kita sudah menyusun apa saja yang penting pada cerita-cerita itu, maka kita baru bisa merangkainya dan kita bisa menceritakannya dengan bahasa kita sendiri. Nah, sampai di sini dulu. Kira-kira kalian sudah punya bayangan ya, bagaimana cara menceritakan kembali? Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu dari sini? Mbak Fitri, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, anak-anak, buka LKPD yang sudah saya bagikan ke grup WA ya. Nah, jika kemarin di LKPD 1 kalian berkelompok, pada LKPD 2 ini Bu Yi minta kalian mengerjakan berindividu. Nanti akan saya tunjuk perwakilannya untuk menjawab. Nah, sudah dibuka semuanya di WA? Di sini juga akan saya buka. Sudah dibuka semua, silakan dibaca dan dipelajari, kemudian dikerjakan. Sudah, Bu. Baik. Ayo siapa dulu yang mau yang siap presentasi? Nomor 1, Bu. Ya, ini atas nama siapa? Saya. Mbak Yuyun ya, akan saya Yuyun. catat. Mbak Yuyun akan mendapatkan poin plus dari Bu Iin nanti. Mbak Yuyun, silakan Mbak Yuyun dicoba. Jangan enggak apa-apa ya, Bu. Loh, harus berani salah. Karena nanti akan ada pembenaran. Silakan Mbak Yuyun. Ya. Pertanyaannya menentukan pokok-pokok isi fabel yang dibaca didengar dengan sesama. Kita tidak boleh semena-mena dengan hewan lain, Bu. Berikutnya. Apalagi Mbak Yuyun? Yang semena-mena itu siapa Mbak Yuyun di situ? Bu, Mon. Iya, tepat sekali. Jadi, momon, semena-mena kepada Yang. kepada yang. Semena-menanya itu berbentuk apa, Mbak Foni? Pada itu, Bu, pada tokoh-tokoh yang lain, Bu. Iya, bentuknya apa? Mbak Santi mungkin sudah membaca. Bentuk semena-menanya Mon kepada yang itu bentuknya bagaimana? Tidak pernah mendengarkan nasihat Yam-Yam, Bu, dan suka menyuruh-nyuruh Yam-Yam. Oh, begitu. Apakah benar, Mbak Sulfatul? Ya, Bu. Siap. Nah, berikutnya, Mbak Nur Fitria, mungkin ada yang mau menambahkan untuk nomor 1 ini? Nomor 1, tolong diperlihatkan pertanyaannya, Bu. Terkendala jaringan. Tidak keluar ya. Di WA sudah saya kirimkan. Di sini kok tidak terlihat? Sebentar, saya lihatkan lagi. Di WA silakan dicermati, Mbak Nur Fitria. Nomor 1 yang definisi fabel itu ya, Bu? Oh, bukan. Bukan, itu pertemuan pertama, Mbak Nela. Pertemuan yang kedua, yang bawah, Mbak Nela. Pertemuan kedua, Mbak Nela, di LKPD 2. Yang siapa saja tokohnya itu, Bu? Iya, benar sekali, Mbak Nur Fitria. Oh, iya. Baru nyambung ya. Tokoh-tokohnya? Iya. Maaf, Bu, jaringannya hari ini. Tokoh-tokohnya adalah Mon, Yam-Yam, Ya. Kepiting, Gajah. Yang tadi, Bu, ya, yang semena-mena itu karakternya. Betul.
Selanjutnya, itu kan ada Pokok-pokok iya, pokok-pokoknya. pokok-pokok isi cerita. Pada suatu petang, si Monmon mengajak si Yamyam pergi keluar untuk berjalan-jalan di hutan. Perut Monmon mulai merasakan lapar. Monmon ingin memakan Yamyam. Yamyam mematuk mata Monmon, kemudian ia melarikan diri menuju rumah kepiting. Yamyam menceritakan semua yang sudah dilakukan Monmon kepada kepiting. Kepiting mengajak Monmon untuk memberi pelajaran kepada Yamyam. Di perjalanan ada suara Yamyam minta tolong karena jatuh ke dalam sungai. Yamyam dan kepiting meminta gajah membantunya. Ketika membuka mata, Yamyam malu. Ia berjanji akan menjadi baik. Iya, bagus sekali Mbak Nur Fitria. Jadi setelah Mbak Yuyun ada Mbak Nur Fitria yang akan mendapatkan poin plus dari Bu Iin. Selanjutnya yang nomor 2, mungkin ada yang kasih, mencoba Bu Iin. menceritakan kembali. Silakan. Mungkin Mbak Santi atau Mbak Santi siap? Ya, Bu. Menceritakan kembali. Silakan Mbak Santi. Pada suatu petang, si Monmon mengajak si Yamyam pergi keluar untuk berjalan-jalan di hutan. Seperti biasanya, jika dalam perjalanan pulang, perut Monmon mulai merasa lapar. Malangnya saat itu tidak ada makanan yang Yamyam temukan dalam hutan, sehingga timbullah niat jelek Monmon untuk memakan sahabatnya sendiri. Yamyam mematuk mata Monmon, kemudian ia melarikan diri menuju rumah kepiting. Yamyam menceritakan semua yang sudah dilakukan Monmon kepadanya. Kepiting mengajak Monmon untuk memberi pelajaran kepada Yamyam. Di perjalanan ada suara minta tolong. Itu adalah suara Yamyam yang jatuh ke dalam sungai. Yamyam dan kepiting meminta gajah membantunya. Ketika membuka mata, Yamyam malu. Ia berjanji akan menjadi baik. Luar biasa. Hebat sekali. Inilah yang Bu Iim inginkan dari kalian. Jadi kalian punya rasa percaya diri untuk menjawab benar atau salah. Itu urusan belakang. Yang terpenting kalian percaya diri. Baik anak-anak, kalian sudah menyelesaikan atau nanti yang belum selesai bisa diselesaikan di rumah ya. Dan anak-anak LKPD-nya ini dikumpulkan hari ini ya, supaya beban kalian tidak menumpuk. Sebab khawatirnya besok ada tugas lagi, akhirnya tugas-tugas itu menumpuk, terbengkalai, dan Bu Iim tidak menginginkan itu terjadi. Jadi hari ini LKPD 2 ini dikumpulkan. Nah, anak-anak mungkin ada pertanyaan sampai di sini dulu terkait tentang menceritakan kembali tabel yang pernah kita baca atau kita dengar. Apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Ya, kalau kalian sudah paham, tidak ada pertanyaan dari kalian, berarti giliran Bu Iim yang bertanya lagi. Nah, kalau begitu, sebenarnya anak-anak langkah-langkah menceritakan kembali itu dimulai dari mencatat apa? Coba. Kalau tidak ada Tokoh-tokohnya, Bu. tepat sekali, Mbak Res masih ingat. Kemudian, tokoh. iya Mbak Moni betul. Kemudian, Latarnya Bu, mencatat hal-hal yang penting, mencatat hal-hal yang penting dan hal-hal yang Mbak penting. Halo. Ya, betul sekali. Terima kasih untuk keaktifan kalian hari ini. Bu Iim benar-benar merasa kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Acungan jempol untuk kalian. Nah, untuk materi kita pada pertemuan selanjutnya adalah surat. Materi ajar seperti biasa akan saya kirimkan melalui WA. Nah, anak-anak, mari kita berdoa pada hari ini untuk menutup pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih dengan keaktifan kalian. Tidak ada mawar yang tidak berduri, tidak ada laut yang tidak bergelombang. Jika Bu Iim punya kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.